Anda mungkin melewatkan tanda-tanda penting yang dapat mengubah cara Anda merawat orang terkasih di bulan-bulan terakhir mereka. Setiap hari, keluarga tanpa sadar mengabaikan petunjuk halus bahwa kesehatan orang tua mereka yang sudah lanjut usia sedang menurun. Kita sering menganggap perubahan ini sebagai bagian dari penuaan, tetapi tanda-tanda ini jauh lebih dari sekadar proses alami. Mereka adalah indikator kritis yang dapat membantu Anda memberikan perawatan lebih baik, menciptakan kenangan abadi, dan memastikan akhir perjalanan yang damai dan bermartabat. Banyak orang tidak menyadari bahwa tanda-tanda ini bisa muncul berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelum tahap akhir kehidupan. Dengan mengenalinya lebih awal, Anda bisa membuat perbedaan besar dalam bagaimana orang terkasih Anda mengalami babak terakhir hidupnya. Berikut adalah 5 tanda utama yang perlu diperhatikan dan mengapa memahaminya sangat penting. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. 1. Penurunan berat badan yang signifikan. Penurunan berat badan yang signifikan pada lansia seringkali menjadi salah satu tanda pertama yang terlihat dari penurunan kesehatan. Awalnya, gejalanya mungkin tampak samar. Pakaian terasa lebih longgar, ikat pinggang perlu dikencangkan, atau nafsu makan berkurang. Banyak keluarga cenderung mengabaikan perubahan ini sebagai bagian normal dari penuaan. Namun, penurunan berat badan yang tidak disengaja dan cepat adalah masalah serius yang tidak boleh diabaikan. Ketika lansia mulai kehilangan berat badan tanpa sengaja, ini menunjukkan bahwa tubuh kesulitan menyerap nutrisi dengan efektif, yang menyebabkan potensi penyusutan massa otot. Kehilangan otot ini, atau wasting otot, dapat menyebabkan masalah besar, termasuk melemahnya sistem kekebalan tubuh, risiko jatuh yang lebih tinggi, dan kerentanan lebih besar terhadap infeksi. Selain itu, sistem internal tubuh mulai melambat, yang berkontribusi pada penurunan kesehatan ini. Nafsu makan yang berkurang adalah alasan umum lainnya di balik penurunan berat badan pada lansia. Banyak lansia mengalami penurunan indera perasa dan penciuman, membuat makanan kurang menyenangkan dan, akibatnya, mengurangi keinginan untuk makan. Ini bukan sekadar soal selera. Ini adalah perubahan fisiologis alami saat tubuh bersiap menghadapi tahap akhir kehidupan. Tanpa sinyal lapar yang biasa, seseorang mungkin kesulitan mempertahankan berat badan sehat. Penurunan kekuatan dan kesehatan secara bertahap ini bisa terkait dengan faktor lain seperti kondisi medis kronis, termasuk gagal jantung, kanker, dan penyakit ginjal. Masalah kesehatan mental, seperti depresi atau penurunan kognitif, juga dapat menyebabkan kebiasaan makan berkurang, yang semakin memperparah penurunan berat badan. Meskipun keluarga mungkin mencoba menawarkan makanan favorit atau melengkapi makanan dengan minuman protein, penurunan berat badan yang signifikan meskipun ada upaya ini menandakan masalah yang lebih dalam di dalam tubuh. Daripada hanya fokus pada asupan makanan, sangat penting untuk mengutamakan hidrasi dan menawarkan makanan yang nyaman dan mudah dimakan. Penurunan berat badan yang signifikan adalah sinyal peringatan dari tubuh, menunjukkan kebutuhan akan perawatan dan perhatian yang lebih mendalam untuk menjaga kesejahteraan individu pada tahap ini. 2. Kelelahan dan kelemahan ekstrim. Kelelahan dan kelemahan ekstrim seringkali menjadi indikator jelas bahwa seorang lansia mungkin mendekati akhir hidupnya. Berbeda dengan rasa lelah biasa yang dirasakan orang setelah hari yang panjang, kelelahan ini mendalam dan terus-menerus, jarang hilang dengan istirahat. Tugas sehari-hari, seperti bangun dari tempat tidur, berjalan, atau bahkan berbicara, bisa menjadi sangat melelahkan. Orang yang dulu bersemangat dan mudah melakukan aktivitas mungkin kini merasa tindakan paling sederhana pun melelahkan dan sulit. Kelelahan mendalam ini bukan hanya bagian normal dari penuaan. Ini menandakan bahwa tubuh sedang melambat dan menghemat energi. Saat organ mulai menurun fungsinya, tubuh mengutamakan sistem paling penting. Jantung mungkin kesulitan memompa dengan efisien, sirkulasi melemah, dan otot tidak menerima cukup oksigen untuk mempertahankan aktivitas fisik. Banyak lansia di bulan-bulan terakhir mereka mungkin mengalami periode tidur yang lebih lama, karena energi mereka beralih dari gerakan menuju pelestarian fungsi tubuh yang esensial. Selain kelelahan fisik, seringkali ada dampak emosional yang terkait dengan kelelahan ini. Lansia yang dulu mandiri dan bangga dengan kemampuan mereka merawat diri sendiri, mungkin merasa frustrasi atau malu karena ketidakmampuan mereka melakukan tugas sederhana. Pergulatan emosional ini dapat menyebabkan penarikan diri sosial, karena mereka mungkin menghindari interaksi atau hobi yang dulu mereka nikmati. Isolasi ini dapat menciptakan siklus yang mempercepat penurunan fisik mereka, karena kurangnya keterlibatan sosial dapat berdampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan. Bagi keluarga,
Menyaksikan transformasi ini bisa sangat menyedihkan. Wajar jika ingin mendorong orang tersebut untuk lebih aktif, tetapi memaksakan hal itu bisa berbahaya. Hal terpenting yang bisa ditawarkan pada tahap ini adalah istirahat. Mengakui batasan mereka dan memberikan kenyamanan serta pengertian adalah kunci. Daripada fokus pada aktivitas fisik, tawarkan kehadiran emosional, biarkan mereka beristirahat dengan damai. Waktu yang tersisa sangat berharga, dan memberikan dukungan dengan cara ini adalah salah satu cara paling bermakna untuk merawat mereka. 3. Kebingungan kognitif dan penarikan diri emosional. Saat tubuh bersiap menghadapi akhir hidup, otak mengalami perubahan mendalam yang terwujud dalam kebingungan kognitif dan penarikan diri emosional. Orang yang dulu tajam secara mental, waspada, dan terlibat mungkin mulai menunjukkan tanda-tanda pelupa atau kesulitan dengan tugas yang sebelumnya dilakukan dengan mudah. Aktivitas sederhana, seperti mengikuti percakapan, mengingat detail penting, atau bahkan mengenali wajah yang dikenal, mungkin menjadi semakin sulit. Anda mungkin memperhatikan bahwa orang tersebut mulai mengulang-ulang perkataan, lupa nama, atau kehilangan jejak waktu. Perilaku ini, yang sebelumnya tidak pernah ada, bisa sangat mengganggu baik bagi individu maupun orang-orang di sekitarnya. Yang paling menantang adalah bahwa perubahan kognitif ini sering terjadi secara bertahap selama berbulan-bulan atau bahkan hingga setahun sebelum kematian, menandakan penurunan fungsi otak. Kemampuan otak untuk melakukan tugas-tugas penting berkurang karena aliran oksigen dan nutrisi yang menurun akibat melemahnya sistem peredaran darah tubuh. Ketika ini terjadi, kebingungan dan disorientasi menjadi lebih menonjol, dan individu mungkin kesulitan membuat keputusan atau bahkan mengenali orang dan tempat yang telah mereka kenal selama bertahun-tahun. Penurunan kognitif yang menyertai proses akhir hidup seringkali juga menyebabkan penarikan diri emosional. Individu mungkin tidak lagi merasa perlu untuk terlibat dalam interaksi sosial, atau mereka mungkin menjadi jauh secara emosional, menarik diri ke dalam dunia mereka sendiri. Orang yang dulu senang berbicara, bersosialisasi, dan menjaga hubungan mungkin kini merasa aktivitas tersebut melelahkan, berat, atau bahkan tidak relevan. Mereka mungkin menjadi kurang tertarik untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang dulu mereka nikmati, dan lingkungan yang dulu akrab mungkin terasa asing atau mengganggu. Keterpisahan emosional ini bukan karena kurangnya cinta atau perhatian, melainkan akibat dari berkurangnya kemampuan otak untuk memproses emosi dan terhubung dengan orang lain seperti sebelumnya. Dalam banyak kasus, lansia yang mendekati akhir hidup mungkin mundur ke dalam diri mereka, bukan karena mereka berhenti peduli pada orang yang mereka cintai, tetapi karena kemampuan pemrosesan kognitif dan emosional mereka telah berkurang. Kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka menjadi semakin terbatas. Bagi keluarga dan pengasuh, menyaksikan perubahan ini bisa menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan. Seringkali terasa seolah-olah orang tersebut pergi sebelum kematian fisik mereka, dan kehilangan emosional ini bisa sama sulitnya dengan kepergian yang tak terhindarkan. Namun, penting untuk menyadari bahwa perubahan kognitif dan emosional ini bukan disengaja atau dalam kendali individu. Daripada mendorong orang tersebut untuk berpartisipasi dalam percakapan atau aktivitas, respons paling penuh kasih adalah bertemu dengan mereka di mana mereka berada dalam pengalaman mereka. Berbicaralah dengan lembut dan pelan, tawarkan kepastian jika memungkinkan, dan ciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman yang membantu meredakan kecemasan mereka. Bahkan jika orang tersebut tidak lagi mampu menjawab secara verbal atau terlibat secara aktif, mereka masih bisa merasakan cinta, perhatian, dan kehadiran orang-orang di sekitar mereka. Menawarkan dukungan emosional dan kebersamaan, bahkan dalam diam, seringkali lebih bermakna daripada memaksakan interaksi. Dalam momen-momen tenang inilah kehadiran Anda bisa membawa kenyamanan terbesar, memungkinkan mereka merasa aman, dihargai, dan didukung saat mereka menjalani fase akhir hidup ini. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 4. Infeksi berulang dan penyembuhan lambat. Saat tubuh memasuki tahap akhir, salah satu tanda penurunan yang paling terlihat dan signifikan adalah melemahnya sistem kekebalan tubuh. Ini menyebabkan individu lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit yang mungkin mudah mereka lawan di masa lalu. Jika orang terkasih Anda, yang jarang tampak sakit, kini terkena setiap pilek atau infeksi yang beredar, ini adalah sinyal jelas bahwa pertahanan imun mereka tidak lagi berfungsi seefektif dulu. Penyakit yang dulu ringan dan berlangsung singkat kini bertahan lebih lama, dan bahkan luka kecil atau memar membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk sembuh dibandingkan sebelumnya.
Infeksi berulang ini adalah hasil langsung dari ketidakmampuan tubuh untuk mempertahankan diri seperti dulu, membuat individu sulit pulih dari penyakit umum. Saat sistem kekebalan melemah, infeksi seperti pneumonia, infeksi saluran kemih, ISK, dan bahkan infeksi kulit menjadi lebih sering dan lebih sulit diobati. Respons imun tubuh menjadi lebih lambat dan kurang efektif, yang berarti perawatan yang dulu berhasil dengan baik mungkin tidak lagi sama suksesnya. Bahkan dengan penggunaan antibiotik atau intervensi medis lainnya, infeksi ini mungkin terus berulang atau gagal sembuh sepenuhnya. Pertempuran konstan dengan infeksi ini bisa sangat melelahkan secara fisik dan menguras emosi baik bagi individu maupun keluarga mereka. Konsekuensi lain dari sistem kekebalan yang melemah adalah penyembuhan yang lambat, terutama pada luka kronis seperti luka tekan atau luka kecil. Sirkulasi yang buruk, yang terjadi secara alami saat tubuh menurun, membatasi aliran oksigen dan nutrisi ke kulit dan jaringan. Ini membuat luka jauh lebih sulit sembuh dengan efisien. Proses penyembuhan yang lambat ini, sayangnya, dapat menyebabkan infeksi yang lebih parah jika luka tidak ditangani dengan baik. Jika tubuh tidak mampu menyembuhkan diri dengan efektif, bahkan cedera kecil bisa menjadi mengancam jiwa, menjadikannya penting untuk memantau dan merawat luka ini dengan cermat. Bagi keluarga, menghadapi infeksi berulang dan penyembuhan yang lambat bisa sangat melelahkan secara emosional dan fisik. Keinginan untuk membantu orang terkasih sembuh adalah wajar, dan tergoda untuk mencari perawatan baru atau mendorong satu putaran antibiotik lagi dengan harapan menyembuhkan masalah. Namun, pada titik tertentu dalam proses akhir hidup, sangat penting untuk mengalihkan fokus dari menyembuhkan menuju menghibur. Ini mungkin berarti memastikan individu tetap terhidrasi dengan baik, menjaga kulit mereka bersih dan lembab, serta mengurangi stres fisik pada tubuh mereka untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Kenyamanan, bukan mencoba memperpanjang hidup secara tidak perlu, menjadi prioritas utama. Tujuan akhir adalah memberikan kedamaian dan martabat di waktu yang tersisa, memungkinkan mereka beristirahat dan merasa tenang tanpa beban tambahan untuk mencoba pulih dari infeksi yang tidak lagi bisa dilawan tubuh mereka secara efektif. 5. Perubahan besar dalam pernapasan atau sirkulasi. Saat tubuh mendekati tahap akhir hidup, perubahan besar dalam pernapasan dan sirkulasi menjadi semakin terlihat. Perubahan ini seringkali menandakan bahwa tubuh sedang bersiap untuk akhir. Salah satu tanda yang paling terlihat adalah perubahan pola pernapasan. Orang terkasih Anda mungkin mulai bernapas lebih dangkal atau tidak teratur. Anda mungkin mengamati periode di mana napas mereka tampak berhenti di antara tarikan, atau pernapasan mereka mungkin berfluktuasi, mempercepat lalu melambat secara tiba-tiba. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin memperhatikan pola ritmis di mana napas dalam bergantian dengan jeda panjang, yang dikenal sebagai respirasi cenestokes. Pola ini bisa mengganggu, tetapi ini adalah tanda alami bahwa tubuh sedang melemah. Perubahan ini menunjukkan bahwa tubuh tidak lagi mampu mempertahankan ritme pernapasan normal, mencerminkan penurunan kemampuannya untuk menjalankan fungsi esensial. Seiring dengan perubahan pernapasan, sirkulasi juga mulai berubah. Tubuh mulai mengutamakan aliran darah ke organ vital, mengurangi sirkulasi ke ekstremitas. Ini menyebabkan perubahan yang terlihat pada tangan, kaki, hidung, dan telinga, yang mungkin menjadi dingin saat disentuh. Selain itu, kulit mungkin tampak pucat, kebiruan, atau berbintik, terutama di sekitar jari tangan dan kaki. Ini adalah hasil dari jantung yang tidak lagi memompa dengan kekuatan seperti dulu. Saat sirkulasi melambat, ekstremitas tidak lagi menerima jumlah darah kaya oksigen yang sama, menyebabkan perubahan fisik ini terjadi. Sesak napas, bahkan dengan usaha minimal, adalah indikator kritis lain dari penurunan. Jika orang terkasih Anda kesulitan bernapas, bahkan saat duduk atau berbicara, ini adalah tanda bahwa fungsi paru-paru mereka memburuk. Penumpukan cairan di paru-paru, yang umum terjadi pada tahap akhir, dapat menyebabkan batuk terus-menerus, mengi, dan kesulitan menarik napas. Ini bisa sangat melelahkan secara fisik dan mengganggu secara emosional baik bagi individu maupun keluarga mereka. Bagi keluarga, menyaksikan perubahan fisik ini bisa sangat menakutkan dan mengganggu. Melihat pernapasan dangkal, pola yang berfluktuasi, dan penurunan sirkulasi yang terlihat dapat membawa rasa tak berdaya. Namun, penting untuk memahami bahwa perubahan ini adalah bagian alami dari proses kematian dan bukan sesuatu yang bisa dibalik atau dihentikan. Pada titik ini, fokus harus beralih dari mencoba memperbaiki perubahan menuju memberikan kenyamanan dan kelegaan.
Menjaga ruangan tetap sejuk dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan, dan menggunakan pelembab udara mungkin meringankan kemacetan atau kekeringan di saluran napas. Menawarkan tegukan kecil air, jika ditoleransi, juga bisa memberikan sedikit kelegaan. Dalam beberapa kasus, obat-obatan atau terapi oksigen dapat membantu meringankan kesulitan bernapas, memungkinkan pengalaman yang lebih damai dan nyaman. Tujuan utama adalah memastikan bahwa orang terkasih Anda merasa senyaman dan setenang mungkin, dengan fokus pada kualitas hidup selama tahap akhir ini. Seperti yang telah kita jelajahi hari ini, proses penuaan dan tahap akhir hidup membawa perubahan fisik, emosional, dan kognitif yang signifikan. Dari penurunan berat badan yang tidak disengaja dan kelelahan ekstrim, hingga kebingungan kognitif, infeksi berulang, dan perubahan dalam pernapasan dan sirkulasi, setiap tanda memberi kita pemahaman lebih dalam tentang apa yang mungkin dialami orang terkasih kita saat mereka mendekati akhir hidup mereka. Ini adalah bagian alami dari proses penuaan, dan mengenalinya memungkinkan kita untuk memberikan perawatan, kasih sayang, dan kenyamanan yang benar-benar dibutuhkan orang terkasih kita. Jadi, apa yang telah Anda pelajari dari video ini? Apakah ada satu hal yang Anda temukan yang akan Anda terapkan dalam merawat orang-orang di sekitar Anda? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Silakan komentar di bawah dan bagikan satu poin utama yang akan Anda terapkan dalam hidup Anda sendiri. Jika Anda menikmati video ini, silakan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk konten bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.